Pede, mantep be. Mantep apanya? Sakit perut gua. Ya elah udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya. Habisnya enak, Yom. Ya elah, yaudah deh kita ambil antrean berobat dulu deh kalau gitu. Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Vaskes jauh. Udah gitu juga kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak. Lama ngantrinya lagi. Ya elah be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja kapan aja. Ah, pakai apa? Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di download, login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poldi apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu. Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang udah bisa daftar antrian ya? Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin. KTP doang? Iya. NIK doang? Udah gampang sekarang berobat ke BPJS. Iya. Kalau gitu gua coba. Iya, ntar no dibedah no perut nama dokter no. Ah, keluar apa nih? Duren. Lalu kan gua ke Bon. Oh, makan durian sama kulit-kulitnya, kayak makan nasi padang. Wah. Kan ngantri berobat gimana? Datang dari subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai Mobile JKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di sana. Dok, saya udah gak berak-berak nih seminggu, gimana dong? Nah, habis itu dapatlah kalian antrian. Terus berobat masih bawa fotokopian. Mana paten? Pakai KTP lah. Yang penting BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng. You got that baby. Loh, kenapa, Pi? Gua mules, perut gua pusing. Kebalik. Oh iya. Bawa. Yaudah deh, berobat. Wah, nggak bisa Yom. Kita ini kan ada di luar kota. Gimana nanti kita berobat pakai BPJS kalau luar kota? Ya elah, BPJS Kesehatan itu bisa dipakai dari Sabang sampai Merauke. Se-Indonesia bisa dipakai BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalnya kita sakit nih, lagi di luar kota, kita bisa datang ke FKTP terdekat. Maksimal 3 kali kunjungan dalam sebulan. Atau gawat darurat, bisa mengunjungi rumah sakit terdekat, UGD-nya, bahkan dilayani. Oh gitu. Tapi kan kita belum tahu nih status kesehatan kita aktif apa enggak. Gimana cara ngeceknya Yom? Ya elah, bentar ya. Nuh, aktif kan BPJS kita? Kok tahu? Ya elah, ini ada nama aplikasinya Mobile JKN. Jadi bisa cek status kepesertaan kita, Be. Lagian tiap bulan kita kan udah auto debit dari bank. Jadi iuran kita didebit sama bank tiap bulan otomatis. Jadi kita nggak bakal lupa. Oh kayak gitu enak ya kayak gitu ya. Iya. Udah, ini gua berobat yuk. Iya, berobat yuk. You got that big bubble gum, better keep my mouth shut. Mas, handphone saya malah dipakai tok-tok. Apa sih? You got that big bubble gum, better keep my mouth shut. Mandi, tekaju ya. Nah, jadi tetangkok panjaya dokan gara-gara basin batuk. Ini bro, so COVID ini dia. Oh, COVID batuk lah. Periksa lah ke dokter tuh. Oh, sanganannya lamun nyariosnya. Abi mah COVID, sifit tapi mah. Sudah bro, udah periksa jongana. Soalnya sekarang COVID so jadi endemi. Jadi BPJS so tanggung. Oh gitu. Tapi kadang-kadang Abi sok hawal hari uang. Abi teh nama status kepesertaan aktif atau henteu. Soalnya Abi jarang ngecek. Tamun bade ngecek kudu kumacara nanya. Apa kudu ke kantor BPJS gitu? So gampang sekarang bro. Nggak tinggal buka HP. Kok nggak download aplikasi Mobile JKN. Di sini nggak bisa login. Terus nggak klik ini info peserta. Di sini nggak boleh ngapain status kepesertaan apa. Oh, batul. Patang waca lihat di BPJS Kesehatan sosmed tuh di Instagram. Keceknya kalau nih cek status BPJS Kesehatan bisa chat Cika atau telepon care center 165. Gening gampilnya. Kayak orang cobian atau ngomong berikan abinya. Cobian. A few moments later. Muhun ternyata gini gampil. Status kepesertaan Abi di Mobile JKN aktif. Tapi tak ada hari uang baru dah. Sebenarnya nama Abi teh terkena COVID. Tapi iya berupa ngomong Abi nya itu panjang teuing jadi sok atul gitu. Udah hari uang pokoknya mah dijamin moal nularnya.
Katanya BPJS Kesehatan sekarang tuh udah mudah, udah cepat, apa-apa gampang. Emang iya? Yes, that's right. Sekarang peserta BPJS Kesehatan kalau mau ngurus administrasi BPJS Kesehatan seperti daftar BPJS, ubah data kepesertaan ataupun update data kepesertaan, nggak perlu lagi repot-repot datang kantor BPJS Kesehatan. Cukup dengan online aja. Bisa chat WA Pandawa BPJS Kesehatan di 0811 8165 165. Cukup chat di hari kerja dan jam kerja, lalu pilih menu sesuai kebutuhan dan lampirkan dokumen yang dibutuhkan. Udah deh kelar. Selain itu, jika peserta BPJS Kesehatan ingin cek status BPJS Kesehatan, cek tagihan, screening kesehatan, ataupun mau ambil anti secara online, bahkan juga bisa konsultasi secara online dengan dokter, bisa pakai aplikasi Mobile JKN. Jadi cukup download di Play Store ataupun App Store, unduh, dan banyak banget fitur-fitur yang akan memudahkan peserta BPJS Kesehatan. Kemudian jika peserta butuh bantuan ataupun informasi tentang BPJS Kesehatan, peserta bisa telepon care center BPJS Kesehatan 165. Bisa dihubungi kapanpun dan dimanapun. Dan yang lebih kerennya apa? Sekarang berobat cukup pakai KTP atau NIK aja. Gak perlu lagi bawa fotokopi dan berkas yang banyak-banyak. No, cukup KTP atau NIK aja. Asalkan selalu memastikan kepeserta BPJS Kesehatan selalu aktif setiap bulan. Gimana? Keren gak tuh? Karena BPJS Kesehatan sekarang sudah mudah, cepat, dan setara. Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara, hanya melalui aplikasi Mobile JKN. Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang, cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja. Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda. Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman. Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya. Saya pakai Mobile JKN. 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 Kami pakai Mobile JKN. Benar sekali bukan kemudahan yang diberikan, akses kesehatan tanpa ribet, hemat waktu, dan tenaga. 3 gejala penyakit jantung yang mungkin tidak Anda sadari. Yang pertama, kaki bengkak. Orang dengan kaki bengkak kiri dan kanan adalah salah satu tanda bahwa ada kelemahan fungsi jantung. Akibat ada pompa jantung yang kurang baik sehingga menyebabkan kakinya menjadi bengkak karena penumpukan cairan. Yang kedua, ada nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati ini seringkali dianggap seperti sakit mah atau sakit GERD, padahal bisa menjadi tanda serangan jantung yang berat. Nyeri ulu hati yang ditandai dengan mual dan keringat dingin mungkin merupakan tanda serangan jantung. Hati-hati ya. Yang ketiga, cepat lelah. Cepat lelah seringkali dikira karena faktor U atau faktor usia, padahal mungkin merupakan tanda ada penyempitan di pembuluh darah jantung koroner yang disebut dengan penyakit jantung koroner. Akibatnya, otot jantung mengalami kurang oksigen dan orang yang mengalami ini merasa cepat lelah atau cepat capek. Jadi ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan lebih baik lagi, mengobati atau deteksi dari awal sebelum terjadi komplikasi. Nah, sekarang asiknya lagi ada cara untuk melakukan screening kesehatan dari rumah santai dengan cara screening kesehatan online dari BPJS Kesehatan. Jadi pastikan kepesertaan BPJS Anda aktif ya dengan cara membayar iuran sebelum tanggal 10 tiap bulannya. BPJS Keliling Gusto Baduy. Dunia dikala senja teduh pelita bertemu dalam ruang mimpinya. Langit biru jadi jingga bawa pesan untuk kita. Silakan bersatu. Dunia merestu. Yom, bangun Yom. Kenapa, Be? Ayo beres-beres, kita pulang sekarang. Pulang?
Orang belum sembuh masih sakit gini disuruh pulang. Ngadi-ngadi nih. Bukan gitu, Yom. Babe baca di sosmed, kalau BPJS Kesehatan itu cuma nanggung berobat 3 hari doang. Abis itu pasti dipulangin. Nah, kalau kita mau nambah, kita mesti bayar sendiri. Nah, Babe kan nggak punya duit, Yom. Yaudah, mending kita beres-beres sekarang yuk. Nggak gitu, Kak. Itu hoax. Jadi lama rawat pasien BPJS Kesehatan itu tidak dibatasi hari, namun berdasarkan indikasi medis dan jika kondisi pasien itu sudah stabil atau terkendali. Nah, jadi jika memang Dek Yoma masih membutuhkan perawatan, itu tidak akan dipaksakan pulang. Oh gitu. Tapi kalau ternyata terjadi di lapangan, peserta dipulangkan sebelum waktunya, itu gimana ya, Kak? Nah, jika ada kejadian seperti itu, dapat langsung melapor ke petugas BPJS 1 di rumah sakit atau dapat menghubungi care center BPJS Kesehatan di nomor 165. Oh gitu ya. Yaudah, Yom, kalau gitu Babe mau jemput Nyak dulu, biar kita bisa nginep seminggu. Aibun, pastikan si kecil memiliki BPJS Kesehatan semenjak ia lahir. Aibun bisa mengurusnya langsung di fasilitas kesehatan tingkat primer tempat ia lahir atau di fasilitas rujukan yang bekerja sama dengan BPJS. Kalau belum bekerja sama dengan BPJS, fasilitas kesehatannya, Aibun bisa mendaftarkan langsung di kantor BPJS atau di aplikasi BPJS. Syaratnya mudah banget, hanya cukup membawa kartu keluarga, KTP ibu, dan surat keterangan lahir. Untuk peserta mandiri, pastikan sudah membayarkan biaya bayi dalam 28 hari setelah bayi lahir. Dan pastikan BPJS ibu dalam keadaan aktif. Semoga bermanfaat. Halo, nama saya Ben-Hur Panjaitan. Saya sekarang berumur 57 tahun. Pernah, jadi saya ada beberapa kali sakit ya, sudah sempat digunakan dan sangat bermanfaat buat saya. Saya punya penyakit yang cukup lumayan besar ya, karena ini masalah saya di kepala, di otak ya, saya operasi dan alhamdulillah sudah di cover oleh BPJS. Wah, kalau tanpa BPJS mungkin saya nggak sanggup untuk membayar berobat saya karena angkanya cukup fantastis ya, di atas 100 juta. Full cover ya, di cover. Sangat ya, ini sudah luar biasa. Kalau saya hampir semua keluarga ya, adik, kakak, saudara, mertua, anak, apa semua memang sudah memakai program BPJS. Ini luar biasa ya, sangat membantu sekali masyarakat. Yom, kalau dipikir-pikir, dokter-dokter itu keren ya? Iya, Be, keren-keren. Bening-bening juga. Bukan itu maksud gua, lu masih ingat gak? Waktu itu lu pernah sakit, buang-buang air seminggu. Itu gua bawalah ke rumah sakit. Ternyata dokternya udah tahu lu pernah berobat di mana aja, terus riwayat kesehatan lu juga tahu dia. Kok dia bisa tahu ya, Be? Padahal kan itu kali pertama Ai ketemu dokternya, Be. Loh, kok bingung? Kan udah ada iCare JKN. iCare? iCare itu bukan yang buat yang masuk angin dan dioles-oles itu, buat ngorokan babe. Kok guyon aja nih Mas Yoma. Jadi iCare JKN itu adalah inovasi BPJS Kesehatan di mana peserta bisa mengetahui riwayat medis dalam genggaman tangan. Wah, amazing Pak. Berarti dokternya bisa makin cepat dan tepat dalam memberikan tindakan ya Pak ya? Oh jelas, memberikan informasi. Tapi gini, biasanya peserta ini karena pemilik informasi, dia ada username, ada password, dan kemudian inform consent ke dokter. Lalu dokternya tahu apa penyakit yang diderita sebelumnya dalam setahun terakhir, diagnosisnya apa, sudah kemana saja fasilitas pelayanan kesehatan, obatnya apa saja, bahkan alergi obat tertentu tahu di situ, sudah ada catatannya. Untuk diketahui banyak negara maju belum bisa, BPJS sudah melaksanakan.
Oh iya. Yom, emang bener ya? Sekarang berobat ke rumah sakit nggak perlu pakai rujukan lagi? Kata siapa sih, Be? No, di sosmed. Wajib tahu, pasien BPJS tidak perlu lagi bawa surat rujukan ke rumah sakit. Ini nih, yang suka ngasih informasi sepotong-sepotong. Yang bener itu gini, Be. Kalau kita mau berobat ke rumah sakit, itu tetap perlu ada rujukan dari FKTP, seperti dari klinik ataupun puskesmas, sesuai indikasi medis. Ataupun kalau memang gawat darurat, baru kita bisa langsung ke rumah sakit, ke UGD-nya, tanpa perlu rujukan. Lagian Mas, sekarang berobat mah udah catet-catet, Be, udah gampang. Rujukannya udah berbasis online, dan udah langsung masuk ke aplikasi Mobile JKN kita. No, coba aja dicek. Terus kalau gue udah sampai rumah sakit, gue mesti nunjukin apa dong, Yom? Nah, Babe bisa langsung menunjukkan surat rujukan yang udah ada di aplikasi Mobile JKN. No, ada fitur iCare JKN, riwayat pelayanan. Bahkan juga udah ada surat rujukan digital. Ataupun karena sekarang udah online, kita bisa langsung aja ngomong ke petugas rumah sakitnya bahwa kita udah dirujuk dari FKTP ke rumah sakit tersebut. Sembari kita menunjukkan KTP sebagai kartu identitas. Atau kalau kita ingat NIK, nomor induk kependudukan, kita bisa langsung sebutin, bakal dilayanin tanpa perlu ribet-ribet fotokopi, Be. Mantap. Nah, lanjut. Dulu mencari layanan kesehatan perjuangannya sulit sekali. Perlu mengantri sejak subuh supaya bisa dapat nomor antrian. Namun sekarang, seiring berkembangnya teknologi, saya juga merasakan kemudahan akses mendapatkan pelayanan kesehatan. Cukup dengan membawa KTP saja, seluruh proses dapat berjalan cepat. Ada petugas yang ramah setia menemani. Tidak ada perbedaan perlakuan dari semua orang di rumah sakit. Terima kasih JKN, kesehatanku kupercayakan pada JKN. Nape sih lo? Kencana. Nape? Kencana yo. Kencana. Keluarga bergencana. Gini bro, gue udah nunggak iuran BPJS selama setahun. Gimana caranya status perusahaan gue aktif lagi? Tapi gue mager banget ke kantor cabang. Oh, lu gak usah ke kantor cabang bro. Lu tinggal bayar sesuai dengan tunggakannya. Nah, bayarnya di kanal pembayaran yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nanti kalau sudah bayar, otomatis kepesertaan lu bakal aktif lagi. Oh gitu, tapi kalau dibayar sekaligus berat bro. Bisa dicicil gak sih? Bisa bro, kan ada program rehab, rencana pembayaran bertahap. Jadi lu bisa nanti daftar di aplikasi Mobile JKN, terus pilih menu rehab. Nah nanti di sana lu bisa tentuin mau dicicil berapa bulan, gitu bro. Terus kalau nggak mampu secara ekonomi dan memang nggak bisa bayar gimana? Kalau kayak gitu, kan bisa daftar jadi peserta penerima bantuan iuran ke Dinas Sosial. Syaratnya dia harus masuk dulu DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Berarti kalau kayak gitu, gua mau langsung daftar rehab lewat aplikasi Mobile JKN. Tapi sebelum itu, apalagi? Supaya silaturahmi nggak putus, pasti lo minjem duit 100 kan? 500. Hey bro, mau kemana? Gue mau ke kantor BPJS Kesehatan. Mau ngapain ke sana bro? Gue ini kan baru resign. Nah rencananya gue mau ubah segmen kepesertaan gue jadi BPJS Kesehatan yang mandiri, yang bayar sendiri itu loh. Gue liat-liat mobil lu kosong nih. Bolehlah gue nebeng. Kok jadi motor? Masih bisa lah gue nebeng ya. Lu malah penuh. Udahlah kalau gitu gue sendiri aja. Wah, Bro Sis, mau kemana kok? Kesal banget sih mukanya.
Iya nih mbak, saya ini kan mau ke kantor BPJS Kesehatan. Saya mau ubah segmen kepesertaan saya. Teman saya nggak mau nganter. Ya elah, untuk ubah segmen kepesertaan nggak usah datang jauh-jauh ke kantor cabang. Proses bisa loh lewat mobil JKN atau WhatsApp Pandawa aja. Nih, kalau lewat mobil JKN saya liatin ya untuk ubah datanya. Nanti tinggal pilih ini aja, menu ubah data kepesertaan, langsung pilih ya segmen peserta. Gitu. Selain lewat mobil JKN, bisa juga loh lewat WhatsApp Pandawa. Oh iya. Iya, nomornya di 08118 165 165. Oh, berarti kita bisa ubah segmen kepesertaan pakai aplikasi mobil JKN sama WhatsApp Pandawa? Iya, betul. Kalau gitu saya coba deh pakai aplikasi mobil JKN. A few moments later. Ternyata kita bisa ubah segmen kepesertaan kita pakai aplikasi mobil JKN. Makasih ya, Mbak. Dadah! Gua duluan ya, bro. Hey! Dasar lu.